Well, hello, hello. Hi, Cancer. Good morning. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat weekend. Ini giliran kalian ya, Cancer. Terima kasih yang sudah menunggu. Finally, Cancer 2023 seperti apa. Oke. Sebelum aku mulai, aku mau ngasih tahu kalau video ini sifatnya adalah general. Jadi bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Kalau mau yang lebih pribadi itu namanya private reading atau apa sih namanya? Personal reading atau konsultasi pribadi. Buat kalian yang mau private reading bisa langsung DM aja ke Instagram aku, namanya sama, Dexa Tarot. Ada description box di bawah atau ada di bio aku juga, profil aku di sini. Terus juga ini bakal jadi video yang panjang, jadi siapin kan punya popcorn, punya gorengan, punya cemilan, atau mau dipakai, atau kalau mau didengerin sambil OTW siap-siap kerja juga bisa, atau mau ngapain serah kalian deh pokoknya bakal jadi video yang panjang ya. Terus apa lagi, I think that's all. Sebelum itu udah semuanya. Oke, mari kita mulai. Oh iya, video ini akan kubagi jadi 4 bagian ya. General, love life, lalu kerjaan, cari keuangan, dan si advice. Jadi kita akan mulai dari general reading dulu ya. Buat para Cancer 2023. Cancer 2023. Cancer 2023 ya. Kita pertama punya Treasuring Island. Not treasuring, Treasure Island. Treasure Island. Ada Wizard of Awareness. Ada cornucopia. Terbang semua. Dapat 2 kalian, relaxation and trust. Dapat hops. Lalu kita ke tarotnya ya. Kita punya justice. Dapat Four of Pentacles. Ace of Cups. The Magician. No, this is too many. Ada The Moon. Oke, kita kesini dulu aja. Oke, untuk para Cancer, dari awal tahun ini memang kecenderungannya lambat ya perjalanannya nih. Ini kelihatan dari kartu Treasure Island, terus Wizard of Awareness, ada Four of Pentacles sama Justice juga. Jadi apa ya? Jadi langkah yang hati-hati dari awal tahun buat kamu nih, Cancer. Kamu tuh banyak mempertimbangkan baik buruknya tiap langkah yang kamu ambil. Terus juga kamu mempertimbangkan apakah ini bijak atau enggak. Kamu kan jadi sosok yang sangat dewasa sini. Di awal tahun tuh Wizard of Awareness, kamu jadi lebih aware. Entah kamu sadari atau enggak, tapi kayaknya kamu sadarin sih. Kamu jadi orang yang lebih aware gitu loh sama sekeliling kamu. Orang-orang juga banyak ke kamu untuk nanya ini, nanya itu. Dan kamu jadi protektif banget dari awal tahun ya. Perhatikan keuangan kamu juga sih. Keuangan dan family juga, keluarga. Perhatikan hal-hal yang kamu anggap berharga di kehidupan kamu. Dijaga baik-baik, protektif ya. Sama relationship kamu juga. Tapi ini lebih kayak ke family atau keuangan juga sih nih dengan kartu Four of Pentacles.
Di pertengahan tahun nanti, nih baru nih rezekinya banyak banget ngalir. Lihat tuh. Ace of Cups, cornucopia. Oh, ini tuh rezeki udah pasti ada ya, cuma memang berjalannya lambat gitu. Terlihat ada OTW ini, kura-kura bawa ini nih, bawa apa namanya? Bawa harta karun. Nah, nanti kayaknya muncul di pertengahan tahun. Ini bener-bener melimpah banget. Lihat tuh, Ace of Cups juga melimpah banget dari semesta dan dari Tuhan. Luar biasa. Ini apapun nih, bikin kamu bahagia sih, uang. Apapun lah ya. Uang apalagi, kesempatan juga. Tapi lebih ke harta sih aku rasa nih, di pertengahan tahun. Nah, nanti menjelang akhir tahun ini kamu nggak ada kartu sibuk ya, cuman aku ngerasa kamu bakal sibuk galau sih tepatnya nih. Bakal sibuk galau nih di akhir tahun, makanya kamu diminta untuk nih tahu kapan harus relax ya, kapan harus istirahat, kapan harus me time, selesain buku kamu yang kamu tumpuk doang tapi nggak kamu baca, dan kalau seandainya ada kesempatan untuk mewujudkan project yang selama ini belum pernah dijalanin, ini saat yang bagus dengan kartu The Magician di sini. Saat yang baik untuk ngelakuin itu tuh. Kayak akhir tahun kau bakal banyak kerjain sesuatu sih. Crafting hobi atau memang meramu project yang mungkin akan kamu lakukan atau launch di akhir tahun atau di awal tahun 2024 gitu loh. Banyak bikin galau ya, seperti biasa kamu Cancer dapat The Moon juga. Banyak galaunya, banyak khawatirnya, karena kamu nggak tahu ujungnya seperti apa, tapi biarin aja, ikutin flow-nya dan biarkan semuanya terbuka secara natural gitu loh. Have trust ya, percaya, faith, percaya sama Tuhan bahwa kebutuhan kamu itu akan selalu terpenuhi sayang. Nggak akan pernah dilewatkan gitu loh. Percayain aja perjalanannya. Dan dengan kartu Hops ini nih sebagai reminder buat kamu bahwa kamu tuh adalah orang yang victorious, bahwa kamu akan mendapatkan apa ya, memenangkan semua yang kamu harapkan dan sudah kamu targetkan gitu loh. Memang sekarang kayaknya nggak kelihatan ya, tapi percaya aja, itu bakal kelihatan nih. Selama 2023, kamu bisa melihat dan point out mana-mana aja yang sudah kamu capai dan membuat kamu juga puas pada akhirnya sama diri kamu sendiri. Bahkan aku tidak melihat adanya masalah ya. Semuanya tuh predictable, adem ayem banget gitu loh. Nggak ada masalah buat kamu sebenarnya. Cuman kamu suka kembali lagi ke masa lalu dan jadi expect the worst gitu loh kamu tuh. Kita dari ini ya. Lihat, yang pertama kita dapat wealth, sih. Rezeki banyak tuh, berlimpah. Tuh sama kayak kartu ini kan. Lalu kedua kita dapat vase, secret admirer. Mungkin ada yang diam-diam mengamati kamu dari jauh ya. Lalu kita ada wealth lagi, well. Great worry over nothing tuh kan. Kekhawatiran tidak berdasar. Nih kartu The Moon tadi. Lalu ada sunrise. New creative ideas, new ventures, a fresh start. Nah ini nih. Di sini nih yang aku bilang tadi itu. Kayak di akhir tahun ya. Bakal ada ide-ide kreatif baru, perjalanan baru, fresh start, awal yang baru juga. Lalu ada kartu butterfly, a change for the better. Ini aku rasa akan terjadi di akhir tahun sih. Akan ada perubahan baik buat kamu. Perubahan yang jelas menuju ke arah yang lebih baik daripada situasi sekarang. Gitu. Mantap kan? Udah promising banget nih bacaannya. Kita lanjut lagi ke love life ya. Kita lanjut lagi ke love life. Ini akan aku bagi jadi per 3 bulan, makanya panjang. Kita mulai percintaan Cancer dari Januari sampai Maret nih. Januari sampai Maret ya, Cancer ada apakah gerangan? Kita punya building blocks. Lalu kita punya Treasure Island. Kita punya Time for a Nap. Diawali dengan overthinking. Nine of Swords. Lalu ada The Empress. Ini juga moon banget nih. The Empress dan Knight of Cups. Lalu
kita punya very soon finances and career, sama stay optimistic about your love life. Kita juga dapat girl with a snake, ascending, sama karmic relationship. Jadi di awal tahun ini ada sesuatu yang sudah kamu bangun ya. Maksudku relationship kamu sama pasangan kamu kah, atau sama orang yang lagi kamu deket sekarang kah, itu tuh ada gitu loh, dari awal tahun tuh udah kamu bangun. Dan ini bukan dari nol lagi ya, ini karena lanjutan dari tahun 2022. Tapi kamu tahu kenapa kamu bangun seperti ini, bangun barrier ini, karena mungkin ada kemungkinan kamu bersaing sama orang ketiga juga ya, atau ada orang lain yang mungkin kamu ngerasa ada potensi untuk bikin hubungan kalian nggak baik gitu loh dengan kartu girl with snake ini. Ada dua cara yang kalian lakukan, antara memang membatasi supaya orang ini nggak masuk, atau memang kamu memperkuat fondasi kamu atau hubungan kamu sama pasangan kamu. Tapi memang pada akhirnya bikin kamu lumayan khawatir sih nih, overthinking banget, takut banget diawasin, takut banget kayak takut banget ini nggak akan berhasil gitu. Nggak usah terburu-buru sih dengan kartu Virus, nggak usah terburu-buru banget, santai aja. Kalau jodoh nggak akan kemana. Dan ini juga kelihatan nih dari bulan Februari juga nih, Treasure Island tuh. Hubungan kalian tuh akan banyak terpengaruh sama karir dan keuangan ya. Karir dengan keuangan, makanya di percintaannya juga sedikit lebih lambat. Tapi nggak masalah sih, karena sebenarnya siapapun yang menjadi feminine di sini, feminine energy. Jadi energi itu kan sebenarnya netral kan, feminine dan masculine itu cuma kita yang ngasih label aja. Jadi dengan kartu Empress ini feminine energinya, entah dari cowoknya atau dari ceweknya, itu akan lebih banyak kayak menunggu dan ngayomin gitu loh. Dia yang malah akan menjaga hubungan ini untuk stabil. Dia yang akan jadi anchornya atau jadi jangkarnya di sini gitu. Ini akan memperkuat hubungan kalian kalau kalian sama-sama bisa tahu ya, ada bayi yang dijaga nih. Alias maksudku bayi ini adalah hubungan kalian yang bisa yang lagi ditumbuh kembangkan gitu. Sedangkan buat kalian Cancer yang mungkin mengharapkan kehamilan, kayaknya kamu bisa expect ya di bulan Februari Maret, pokoknya awal tahun nih, kayaknya akan ada kabar gembira gitu. Dan dengan kartu Treasure Island sama The Empress, kombinasi kedua ini ngomongin tentang adanya potensi percintaan yang akan membaik ke depannya. Tapi memang butuh nurturing, butuh perawatan gitu loh. Ya kan, kalau hamil kamu nggak makan, bayinya nggak gede-gede gitu. Lagi OTW, mungkin memang hasilnya nggak langsung kelihatan, butuh 9 bulan kan. Lalu di bulan Maret ada Time for a Nap, Knight of Cups, Stay Optimistic about your love life, sama Ascending. Nah ini sih mungkin gara-gara kerjaan tadi juga ya, hubungan intensitasnya tuh rada menurun. Tapi nggak usah khawatir, kamu diminta untuk tetap optimis, karena hubungan kalian tuh akan OTW menjadi sesuatu yang lebih hebat lagi gitu loh. Dengan kartu New Phase dan Preparing for Union. Nih, dengan kartu Nine of Cups, tadi kan satu kan nungguin, yang satunya nih juga akan nyamperin gitu. Ya kan, dia nunggu di darat nih, dia dari air tuh OTW tuh. Nih apalagi yang LDR, bakal nyamperin gitu, bakal ada pertemuan di bulan Maret juga. Gitu. Jadi kayak yang bersambut semuanya. Oh. Yang ini belum ku keluarin. Ini mungkin kata-kata yang akan kamu dengar selama 3 bulan pertama. Pertama kita punya I am becoming a better person. Yes. Sama-sama jadi pribadi yang lebih baik lagi ya. I know that I crossed the line with you. Kayaknya ada yang bakal minta maaf dan mengakui kesalahannya dia sih, udah berlebihan sama kamu. Terus juga I'm so attracted to you. Aku sangat-sangat tertarik sama kamu. Makanya balik lagi. Kita masuk ke 3 bulan kedua ya. Dari bulan April sampai Juni. April, Mei, Juni. By the way, aku suka bikin giveaway tiap bulannya loh, gengs. Jadi buat kalian yang belum yang belum follow Instagram aku, silakan di follow. Namanya sama Desa Tarot ya. Jadi yang follow itu nggak cuma kamu yang pengen personal reading, tapi buat kamu mau ikutan giveaway juga. Dan please dukung aku growing this channel by subscribing channel ini ya. Sekalian di follow juga itu Instagramnya. Oke. Tadi aku ngomong apa ya?
Nah itu dulu deh nanti. Kita dari April, Mei, Juni ya. Ini kita punya To The Sea. Ada Soulmates baru pertengahan tuh dapat Loyal Heart, gila sih Cancer. Baru juga 6 bulan pertama udah bagus banget bacaannya. Gila sih. Cintamu nih, asmara kamu luar biasa indahnya nih 2023 ini. Terbang semua. Kamu dapat 4 kartu ya. Dapat Wedding, dapat Love Yourself First, sama Calling Your Soulmate. Wow. Kamu dapat 2 kartu Soulmates dan dapat kartu Loyal Heart juga dan dapat Wedding. Ini buat para Cancer clear banget di 3 bulan kedua. April, Mei, Juni banyak dari kalian yang memang bakal menikah sih. Kalau nggak menikah ya makin berkomitmen, juga mengikat apa sih? Ya pokoknya bisa tunangan juga atau yang menikah itu tadi kan nih. Nih, di 3 bulan kedua. Oh wow, inilah penantian panjang kamu kali ya, yang tadi di awal aku bilang. Memang nih di bulan April kayaknya arah-arah ke pernikahan kok nggak jelas, tapi sebenarnya menuju ke sana. Dan kalau sekarang lagi tenang adem ayem aja nggak ada yang diurusin, ya memang lagi masa-masa harmonisnya gitu loh. Kenapa harus cari masalah? Kalau emang adem ayem kenapa enggak? Kenapa kamu malah curiga gitu? Masuk ke bulan Mei nih, buat kalian yang masih jomblo juga mungkin akan ketemu sama jodohnya dengan kartu soulmate di sini. Tapi memang untuk menarik si jodoh itu, kamu harus cinta diri kamu sendiri dulu ya. Kamu harus bisa mengutamakan diri kamu sendiri dulu, memprioritaskan diri sendiri dulu, dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi dulu nih. Itu membuat kamu jadi lebih menarik karena kamu self-respect-nya ada gitu. Tapi memang lumayan susah ya. Kamu tuh biasanya emang selalu duluin orang lain dulu sih. Padahal, dan itu padahal kamu lebih penting, yang pertama. Yang kedua, memang itu susah ya buat kamu. Harus usaha banget gitu, harus jadiin kebiasaan untuk respect yourself first gitu. Dan mungkin awalnya rada kesulitan ya kamu tuh juggling. Untuk bingung gitu, ini gue sebenarnya menghargai diri gue sendiri atau enggak nih? Atau sebenarnya gue malah merugikan diri sendiri. Kamu banyak berpikir seperti itu. Tapi lama-lama jadi kebiasaan, kamu tahu kuncinya di mana. Dan di bulan Juni nih bisa melayangkan pernikahan juga nanti. Dan kalau kamu yang masih jomblo tadi ya, atau memang masih berpasangan tapi belum nikah, akan makin loyal, akan makin erat hubungannya. Dan ini nih lihat Wheel of Fortune, banyak keberuntungan dan kebaikan-kebaikan yang datang ke kamu dan pasangan kamu. Tuh. Akan ini ya, yang masih jomblo juga akan masih narik-narik kandidat-kandidat. Pokoknya ini 3 bulan yang sangat indah dalam mencari jodoh, mencari pasangan. Dan kalau udah punya pasangan, ini makin ngeklopin kalian punya hubungan gitu loh. Makin nunjukin bahwa, oh, dia ini ternyata setia ya. Oh, ternyata dia yang selama ini kamu butuh pembuktian tuh kelihatan semua. Gitu loh. Doa kamu, afirmasi kamu, itu bikin kalian bareng-bareng. Bisa jadi satu gitu. Keren. Lalu kita punya The Phoenix ya, hubungan kamu jelas lagi transformasi di sini. Bertumbuh, berkembang bareng-bareng menuju arah yang lebih baik. Coffee cup meeting and conversing, yes. Ini yang buat jomblo nih, makin kamu aktif ketemu sama orang, coba ngobrol, ketemu di kafe, kayak temen dulu aja gitu ya, ngobrol-ngobrol, ketemu sama banyak orang, itu makin mendekatkan kamu sama pasangan kamu. Lalu kamu dapat love call, yes, ini bakal jadi 3 bulan yang sibuk, karena kamu banyak nelpon sana, nelpon sini, mungkin kalau kamu punya beberapa kandidat, yang twin flames juga, ini bisa jadi fase running and chasing, atau bisa dibilang kamu bisa ketemu twin flames kamu di sini. Sadly, aku personally nggak suka ada twin flames sih, karena capek. Mendingan soulmates daripada twin flames. Tapi ini intinya akan jadi 3 bulan yang sangat intens buat para Cancer ya. Ada soulmates dan twin flames juga, mungkin bakal reunite, bakal ketemu lagi, atau sesimpel bakal ketemu twin flames atau si soulmates-nya nih di 3 bulan kedua di sini. Banyak ngabisin energi berkaitan sama 2 hal itu ya. Tapi it's gonna be fine. It's gonna be fine. No worries. Oh, yang ini belum. 3 bulan kedua ya. Kata-kata yang mungkin akan kamu terima atau kamu ucapkan. I cannot stop thinking about you tuh kan. Ini menye-menye banget sih ini. Ini dunia milik berdua banget gak sih Cancer?
I wish I had treated better. Tuh ada yang ngerasa, aduh aku harusnya memperlakukan kamu lebih baik daripada sebelumnya. Malah hubungan kamu makin erat gak sih kayak gitu. Tuh lagi-lagi I'm so attracted to you, gila. 3 bulan kedua ini isinya Cancer menye-menye terus. Tapi selamat ya, ikut bahagia buat kamu sayang. Terus kita ke 3 bulan ketiga dari bulan Juli, Agustus, September ya. Juli, Agustus, September. Kita punya Time for a Nap. Lalu kita punya Fork in the Road. Dan kita punya, ada building blocks lagi. Oke. Lalu kita punya, kesentuh. Ada The Hermit, lalu ada Three of Swords, dan kita punya Eight of Wands. Wah, ada apa ini? Kayak tadi baik-baik aja, tapi nanti kayaknya bulan Juli, ini lagi-lagi general ya, jadi take what resonates. Nih, di bulan Juli ini kamu akan kayak nggak bener-bener kayak, bukan lekat, tapi hubungan tuh jadi flat gitu loh. Karena masing-masing dari kamu dan pasangan tuh kayaknya butuh waktu untuk diri sendiri untuk ngurusin hal pribadi sih. Tapi nggak masalah ya, karena memang kalian masih terhubung secara koneksi. Jadi bukannya putus hubungan juga di sini. Tapi beberapa dari kalian kalau nggak bisa ngelewatin ini, bisa bikin bingung sih dengan kartu Fork in the Road. Bikin bingung, karena mungkin ada beberapa pilihan, salah satunya adalah lanjut atau enggak. Karena banyak yang bikin kecewa dan sakit hati. Tapi ini masih bisa diselamatin kok. Tapi tergantung kalian ya, kalau masih mau diselamatin, masih mau dipertahankan. Kunci cuma satu sih, ekspresikan aja, go ahead. Apa yang kamu tunggu, apa yang kamu pertimbangkan di sini, gitu. Kemudian di bulan Agustus nanti, Juli, Agustus, September, building blocks, Eight of Wands. Ini kalau kamu bisa ngelewatin yang ini tuh, hubungan kan makin, istilahnya kalau bangun rumah, tinggal atapnya aja nih. Dan banyak traveling ya, kamu sama pasangan. Atau yang jomblo, kalau mau nyari pasangan bisa dengan traveling sih. Terutama traveling ke tempat-tempat yang nggak biasa ya, yang kamu biasanya belum pernah gitu. Dan biasanya nggak kamu banget, tapi kamu mau coba sesuatu yang baru. Justru malah bisa ketemu di sana. Di sini ada talking, banyak talking nih di sini. Dan akhirnya mungkin kamu memutuskan untuk udah kita ini dulu ya, aku lagi sibuk sama kerjaanku sendiri, aku butuh waktu sendiri kayak gitu. Iya kan, not today. Mungkin ada yang ngerasa di reject di sini. Tapi sebenarnya kalian masih saling kangen-kangen, masih saling mengingat satu sama lain. Terus di sini kita ada kata-kata I'm grateful for the spiritual lesson. Iya, memang akan jadi bulan yang spiritual banget nih di pertengahan tahun dengan kalian ngurusin urusan pribadi masing-masing. Terus dapat juga I left you before you could leave me, tapi yang ada aja yang overthinking ya. Waktu untuk me time di sini malah dibikin, aduh dia nggak ada kabar, dia nggak intens lagi, dia udah berubah, udahlah gue tinggalin dulu aja sebelum dia bisa ninggalin gue. Padahal harusnya diomongin. Tapi ujung-ujung juga masih pengen balikan lagi, susah sih untuk Cancer lepas emang. I want you tuh, aku maunya kamu doang. Hahaha. Namanya juga percintaan ya, lika-likunya tuh banyak gitu. Sekarang kita ke 3 bulan terakhir ya, dari Oktober, November, lalu kita ke Desember. Gimana so far? Kalian suka baca-bacaan panjang seperti ini atau lebih suka yang pendek-pendek general reading atau pick a card? Tolong komen di bawah. Langsung kelihatan ya. 3 tuh. Ada by the book, blessed, sama truth be told. I think it's gonna be like this. Yes. Ada by the book, truth be told, sama blessed. Memang harus perlahan sih. Walaupun kalian udah jadi suami istri, udah jadi pasangan yang berkomitmen, untuk mengenali pasangan lebih jauh tuh butuh tahapan ya. Karena kan kalian itu upbringing-nya berbeda, latar belakangnya beda, didikannya beda gitu. Jadi memang harus pelan-pelan, memang boleh membandingkan. Tapi setelah membandingkan sebaiknya kalian buat rencana bareng-bareng untuk menyatukan hubungan kalian lebih jauh lagi gitu. Butuh juga kesadaran penuh untuk saling terbuka, dan saling keterbukaan itu terkadang memang menggores ego ya. Cuman ini penting, pakai logika deh, ini penting untuk rasa penghargaan dan rasa dilibatkan gitu loh sama pasangan kamu. Dan pada akhirnya, pada akhir tahun dengan kartu Blessed sama Nine of Pentacles, ini nih, hubungan kamu tuh ketika kamu jadi diri sendiri, autentik dan gak peduli apa kata orang lain, hubungan kamu malah nourishing banget, malah flourishing banget, malah
malah bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, dan ya udah jadi bener-bener nyaman. Nggak usah pakai ini mikir itu gitu. Dan bersyukur banget kalian bisa udah menikah sama dia nih, ya kan? Buat yang tadi mungkin belum sempat nikah di 3 bulan kedua, 3 bulan keempat, akhir tahun 2023 juga banyak kesempatan untuk Cancer kalau mau menikah tahun ini, kayak banyak banget ya. Terus juga nih, mungkin yang harus diselesaikan si mantan ya, mantan-mantan nih, atau yang belum move on, trauma-trauma tuh sebaiknya diutarakan sih. Dan kamu, kalau ini datang dari pasangan kamu dimohon untuk menanggapinya dengan logis gitu loh. Dia juga nggak mau punya trauma itu, gitu. Jadi jangan disalahin. Dan di akhir tahun kayaknya bakal banyak momen yang kalian habiskan berdua tanpa melibatkan orang lain. Jadi kalau mau liburan ya berdua aja, anak dititipin dulu gitu misalnya. Ya atau kalau belum punya anak ya berdua aja lah, nggak usah bawa keluarga. Ini penting untuk kalian berdua ya di akhir tahun. Iya nih, dengan kalian perlahan-lahan ini kalau masih jomblo ya, deketin pasangan gitu, dengan kalian perlahan-lahan mengenali satu sama lain, naikin tahap bersama-sama di tahapan yang sama, ini akan jadi pilihan yang sehat gitu loh. Salah satu tahapan yang bisa dibilang pilihan sehat adalah ini nih, lepasin si mantan juga. Not dealing hurt. Ini nih, kamu atau pasangan kamu tuh sama-sama menghindar membahas hal-hal yang melukai diri gitu dari masa lalu juga. Jadi ini jangan dilakukan ya. Heartbroken. Ada sedih-sedihnya juga sih. Aduh, sedih-sedih ketika ceritain ini ya. Tapi momen yang ada ini sebaiknya digunakan sebaik mungkin sih. Ada yang memang lagi sibuk sama kerjaan juga nih. Nggak mau bahas si masalah ini tadi kan, tapi sebaiknya diungkapkan semua. I wish I could take back my words. Nah, di sini mungkin ada kata-kata yang tidak ingin diucapkan tapi malah terucap karena emosi kali ya. Makanya hati-hati sama yang diucapkan. Sama satu lagi kita dapat I feel you leaving me behind. Ini mungkin perasaan-perasaan minor sih. Ada yang insecure mungkin di sini ya. By the way, aku juga punya ini loh, playlist khusus buat Cancer. Jadi habis ini kalau selesai nonton ini kalian bisa cek ya tuh. Ada tuh video keberuntungan Cancer yang udah aku siapin buat kalian, dan video-video yang aku buat khusus buat Cancer. Jadi monggo dicek, silakan dicek sayang. Kita lanjut ke karir keuangan ya. Dari bulan Januari sampai Maret untuk para Cancer. Pertama kita punya attachment. Lalu kita ada ada Magician and the Mirror. Kebalik, dan kita punya Walking Away. Lalu kita punya Ten of Swords. Baru-baru awal udah Ten of Swords ya. Ada King of Swords dan ada The Chariot. Jadi untuk karir keuangan di awal tahun ini memang kamu mungkin masih akan berhubungan sama keharta bendaan kamu nih ya. Memang harta benda kamu tuh banyak banget, cuman gara-gara itu kamu gak mau ngelepasin gitu loh. Gak mau berbagi mungkin, atau gak mau ngerelain kalau misalnya harus dilepas gitu. Kamu ngerasa banyak orang yang mau ngambil si harta kamu itu, dan kamu ngerasa jadi korban di sini. Kamu yang biasanya bisa berpikir jernih, kali ini enggak gitu. Jadi bener-bener kehilangan arah, mungkin karena hati-hati sama nafsu kamu juga ya. Harus pakai logika juga. Kamu tuh punya power untuk ngatur ini semua gitu. Rezeki kamu tuh banyak. Dari awal tahun tuh udah banyak banget. Tapi kayaknya kamu malas ya terlibat dengan hal ini dan pengennya pergi aja gitu. Malas terlibat dengan drama-drama ini. Dan bahkan bikin sampai sanity kamu atau kewarasan kamu juga terganggu gara-gara ini. Mungkin kamu ngerasa dihianati dan banyak orang yang menyudutkan kamu gara-gara si karir kamu ini atau keuangan kamu ini. Dan akhirnya kamu memilih untuk udah mending gue pergi aja. Nggak tahan soalnya. Kamu mungkin berpikir untuk segera pergi cepet ya, tapi ternyata memang kan pergi. Kalau kamu pengen pindah kerja bagus nih dari bulan Maret nih. Tapi kayaknya perjalanannya lambat ya, soalnya ada siput di sini. But anyway, kamu akan tetap bisa pergi dari situasi seperti ini, dan dengan kartu birth kamu akan melahirkan sesuatu sih. Entah dengan kamu keluar dari sini kamu dapetin buat kerja sama baru, bisnis baru sama teman, mungkin banget.
gitu. Itu di 3 bulan pertama. Kemudian kita ke 3 bulan kedua ya. Dari bulan April, Mei, Juni, buat para Cancer kita dapat Guidance of the Moon, Appreciation, lalu kita dapat Door to Romance. Ini dari bulan April kamu udah banyak ini ya, udah banyak apa sih biasanya? Banyak memimpikan sesuatu yang luar biasa sih tingginya nih. Lagi-lagi unsur moonnya kuat, unsur Cancernya banyak tuh kan, moon lagi. Tapi kali ini kamu nggak cuma halu-halu aja sih, nggak cuma halu-halu aja, tapi kamu datang ke expert atau bahkan kamu sekolah lagi, belajar lagi, cari mentor. Bahkan banyak yang dapat bantuan dari pasangannya ya, banyak yang lari ke pasangannya untuk bantuin mewujudkan impian kamu tadi. Kamu luar biasa serius sih untuk belajar, nih tuh kan, belajar ke expertnya untuk bantu kamu mewujudkan impian kamu tadi. Apalagi malam-malam tuh kamu suka belajar atau bikin rancangan sampai malam gitu loh. Terus ya, Four of Pentacles, Appreciation, Structure. Iya nih, di bulan Juni ya, pertengahan tahun nih, kamu tuh pengen banget diakuin gitu, pengen banget dapat apresiasi dengan cara membangun struktur kamu nih. Ini rumah kan, kayaknya kamu pengen membangun ulang lagi dari awal, entah di pekerjaan baru atau bisnis baru ini, dan pengen tuh semuanya tuh jelas dari bawah gitu loh. Dari dari fondasi aja tuh kamu udah pengen dikunci. Jadi strukturnya jelas dan kamu tidak mau kamu tidak mau mengulangi kesalahan yang sama gitu. Kamu bakal kenceng banget sih ngatur keuangan kamu di pertengahan tahun nih ya. Mungkin karena ini kaitannya kamu harus belajar lagi, harus kuliah lagi, harus kayak bangun lagi dari awal dengan kartu structure di sini. Tapi yang pasti nih kamu pengen banget menjaga apa yang sudah kamu bangun. Lalu di bulan Juli kamu dapat Door to Romance. Lalu kamu dapat The Empress. Bagus ya. Ini lagi-lagi kartu yang ngomongin tentang birth atau kelahiran. Dan ada choice. Nah di bulan Juli nanti ini kesempatan yang kamu tunggu bakal terbuka nih. Pintu rezeki bakal terbuka. Tapi kamu tetap diminta untuk usaha sih. Diminta untuk usaha ngambil nih, ya kan? Gitu ya, belum bukan. Ribet ya saya ngomongnya. Ya Allah, ntar nafas dulu. Jadi pintu ini kebuka lebar, tapi memang kamu harus masuk lagi. Belum kebuka. Aku ngomong apa barusan? Anyway, aku ulang lagi ya. Jadi kan ini pintunya udah ada, tapi belum kebuka lebar. Jadi memang kamu diminta untuk berusaha lagi. Tapi jawabannya udah ada semua. Caranya udah ada, tinggal kamu mau ngambil atau enggak. Mungkin salah satu konsiderasi yang kamu punya adalah, ini nih, The Empress. Haruskah aku ambil sekarang karena aku butuh cepat? Kalau misalnya aku ambil sekarang mungkin bisa berhasil, tapi butuh waktu. Ini sama kayak di general reading tadi, ingat nggak? Nih dengan kartu The Empress. Ada kesempatan, tapi memang kamu harus pelan-pelan jadiin. Nah tergantung nih kamu cukup sabar atau enggak. Aku harap kamu ambil sih, ini karena jadi luar biasa nih nanti di belakang. Tapi lagi-lagi kamu punya pilihan ya. Tergantung kamu mau ambil atau enggak. Gitu. Itu untuk 3 bulan kedua. Sekarang kita ke 3 bulan ketiga. 3 bulan ketiga. 3 bulan ketiga untuk Cancer. Juli, Agustus, September ya. Juli, Agustus, September kita punya strategy. Lalu kita ada attachment. This is too many. You got 4 cards. Kamu dapat community sama 7 chakra. Oke. Jadi dari bulan Juli ini kan bakal jadi bulan yang sibuk ya, karena kamu dapat 4 kartu nih. Dari bulan Juli kamu banyak sibuk untuk ngatur strategi-strategi kamu. Dan memang strategi kamu tuh ini ya, gayung bersambut banget gitu loh. Banyak yang berhasil. Dan lagi-lagi kamu dapat kartu attachment ya. Satu hal yang perlu kamu tahu ya Cancer ya. Jangan terlalu nempel, attach banget gitu loh. Melekat banget sama kepemilikan kamu. Ini bikin kamu stres nanti nih. Karir kamu, keuangan kamu nih akan terus maju nih. Banyak berjalan, banyak bergerak, banyak berhasil dengan kartu movement di sini. Dan karena keberhasilan inilah yang membuat kamu gak mau lepasin ini. Wajar sih. Hidup kamu kan juga senang dari sini ya. Tapi kalau kamu kan udah stres kerja, kalau kamu tambahin dengan
nggak mau ngelepasin, nggak mau memberikan trust sama tim kamu, stres kamu. Nih, dengan kartu Three of Pentacles, kamu butuh bantuan orang, butuh juga kerjasama. Nggak bisa kamu semuanya embat sendiri, sayang. Harus bisa delegasi juga gitu loh. Kamu harus tahu kebenarannya bahwa semua ini sifatnya sementara. Coba lebih keras lagi ya, Cancer. Dan buat kamu, Cancer, kalau pengen buat kerjasama yang lebih besar lagi, mengembangin kamu punya bisnis, ini bagus di bulan Agustus tuh. Di bulan Agustus bagus. Dan di bulan September, kamu makin ini kan, makin jago nih dengan strategi kamu tadi tuh. Nah ini nih yang gue bilang, proses kehamilan tadi tuh, hamil membuat sesuatu gitu kan tadi. Ini berkaitan sama kerjaan ya, bukan kehamilan beneran. Tadi yang kartu ibu hamil tadi itu loh. Ini mulai kelihatan nih hasilnya nih. Menjelang akhir tahun nih. Ada kabar baik. Tanaman yang kamu tanam tumbuh, mekar. Yang lain belum sempurna ya, tapi udah kelihatan tuh kuncup-kuncupnya. Kamu jadi tahu celahnya harus ngapain. Kamu pegang buku nih. Ini juga gak ada mahkota. Artinya kamu tercerahkan. Kamu tahu kuncinya apa gitu. Bahkan belum kamu keluarin semua. Terus juga makin bisnis kamu makin dikenal, networking kamu, komunitas kamu juga makin besar. Lagi-lagi ada kartu movement di sini. Makin bagus tuh, makin gerak. Ini lancar banget nih di akhir tahun buat kamu. Kerjaannya, karirnya. Kita masuk ke 3 bulan terakhir ya. Oktober, November, Desember untuk Cancer. Kita punya ini, wow, dapat lagi kesempatan, gila sih ini. Oktober, wah gila, duit mah nggak ada habisnya ini. November, Desember, lihat sih. Bahkan kamu bisa melakukan yang kamu suka, kamu bisa seenaknya dan tetap dapat duit. Mantap sih Cancer nih. Tapi tetap harus usaha ya. Ini duit nggak ada habisnya sini. Nah nih, kamu tuh terkadang karena dari tadi berhasil terus ya. Ketika kamu harus usaha lagi, kamu ngerasa kayak harusnya udah selevel gue nih, nggak usah usaha nggak sih? Wah, sombongnya. Tuh, kamu yang kayak gini aja nih, kamu masih dapat pilihan. Tapi kamu nggak puas. Kamu ngerasa kayak harusnya gue bisa dapat pilihan yang lebih baik lagi. Kenapa kamu nggak ambil yang depan mata? Jangan bandingin sama yang lain ya. Kamu jadi, lihat tuh. Kamu menggerogoti diri kamu sendiri, malah mendiskreditkan usaha kamu, tahu nggak? Dan di bulan November nih, keuangan juga mantep ya nih. Gila, ini koinnya kenceng banget nih di akhir tahun. Terus dengan kartu The World, kalau kamu pengen ekspansi lagi, kamu punya bisnis ke internasional, yang ruang lingkup lebih besar, itu juga bagus. Dan kalau kamu lagi pengen finishing project, itu di akhir tahun juga bisa terjadi di bulan November ini. Lumayan bikin anxious juga ternyata ya dengan kartu anxiety di sini. Dan di akhir tahun, nih, lagi-lagi kayaknya setelah, kalau misalnya kamu menyelesaikan sesuatu di sini project ya, mungkin diserahkan ke yang lain ya, kamu kayaknya bakal memulai sesuatu lagi yang baru nih. Mulai meramu lagi nih, dan kali ini bener-bener datang dari hati, nggak pakai logika kayak di awal, tapi bener-bener kayak bisnis hati gitu loh. Kamu pengen kemana gitu. Arah hatimu kemana, pokoknya ikutin hati banget. Karena uang juga udah aman, jadi kamu nggak mikir ke sana kayaknya nih. Ini gila, sepanjang tahun kamu super kreatif sih. Kamu banyak menghasilkan bisnis-bisnis baru, ide-ide baru, entah buat diri sendiri atau buat orang lain, yang pasti ini memperkaya diri kamu dan orang lain gitu loh. Dengan kartu connect juga. Makin connect ya, kamu tuh makin kayak tahu banget gitu loh celahnya di mana. Nggak pakai bingung pelongok gitu. Kamu langsung tahu karena udah kebiasaan ya. Oh, kalau sekarang trennya begini, oh ini bagus untuk bisnis ini gitu misalnya. Udah makin jago, gila sih. Ini kamu duitnya banyak Cancer, nggak ada habisnya nih rezeki kamu. Lanjut ke pesan ya. Di sini kita punya take time to breathe out. Jangan lupa untuk ini nih, untuk nafas, take a break juga. Work through your fears. Itu ketakutan kamu tolong dihadapi ya. Jangan malah diabaikan. Hold your vision, ya kan tuh lagi-lagi ngomongin tentang impian. Kalau orang lain bilang kamu impiannya halu, tinggi banget, no. Itu mereka aja nggak bisa lihat. Ditahan ya.
Ditahan impiannya, jangan diganti-ganti dulu. Empathy. Tahun ini kamu diminta untuk juga lebih simpati dan empathy ketika lagi ngadepin kasus gitu mungkin. Coba lihat dari sisi si lawannya gitu loh. Lebih empati lah. Karma, banyak karma yang akan kamu bayar di tahun ini. Makanya tadi banyak kejadian major juga ya, karma baik. Tapi lebih ke kamar nggak tuh? Lebih baik ke karma baiknya sih daripada yang buruknya. Nah, tadi itu kayak bagus-bagus aja. Nggak ada yang sifatnya menyedihkan gitu loh buat kamu. Dan terakhir ada needs tuh. Kebutuhan kamu. Do you need more time to yourself? Apakah kamu butuh waktu lebih untuk diri kamu sendiri? Makanya ada kartu take time to breathe out kan. Apalagi yang masih punya trauma-trauma atau inner child yang terbuka nggak? Jadi gue ngomong ribet banget ya. Yang terluka gitu. Ini memang harus kamu pakai waktunya, kamu atur untuk diri sendiri juga gitu loh. Kasih break ya, jangan overthinking berlebihan. Your needs matter and it's time to honor them. Kebutuhan kamu tuh penting dan ini saatnya kamu untuk menghargai itu gitu loh. Jangan dianggap remeh. Sedangkan pesan cinta kalian nih, bagus kan nih kartunya hati. Kamu dapat ini. Don't make decision based on guilt or what you think you should do. For it is only in being true to yourself that you can be true to others. Jadi berkaitan sama cinta. Nih relationship. Jangan buat keputusan. Jangan buat keputusan berdasarkan rasa bersalah atau yang kamu pikir kamu harus lakukan. Yang perlu kamu lakukan nih, yang sebaiknya kamu lakukan adalah be true to yourself ya. Jadi diri sendiri, jujur sama diri sendiri, baru dari situ kamu bisa jujur. Jadi memang berangkat dari hati lagi-lagi. Gitu Cancer. Udah deh bacaan kalian. Kalau kalian suka videonya please like, comment, subscribe juga. Yang belum subscribe please subscribe. Bantu aku untuk grow channel ini. Aku pengen banget makin banyak bisa menyentuh banyak orang dengan bacaan-bacaan aku. Aku seneng kalau bisa bantu. Jadi guidance gitu kan. Terus kalau buat kalian yang pengen personal reading itu juga bisa langsung DM aja ke Instagram aku. Namanya sama, Dexa Tarot. Terus aku juga suka live di TikTok setiap hari Senin sih. Setiap hari Kamis sama Minggu jam 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi buat kalian yang penasaran kayak gimana sih bacaannya gitu kan, nanya iseng, boleh banget ke sana ya. Terus di follow juga Instagram aku namanya Dexa Tarot. Aku suka bikin weekly reading di sana. I think that's all. Cek juga video-video lainnya dan thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye Cancer, stay safe, love you.